Cara pengisian formulir Surveillance Sentinel dan rekap harian kunjungan ibu hamil ke ANC. Pada video ini akan dijelaskan cara pengisian formulir Surveillance Sentinel dan rekap harian kunjungan ibu hamil ke ANC. Formulir Surveillance Sentinel pada ibu hamil atau kita sebut dengan formulir SS01 adalah formulir yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan Surveillance Sentinel HIV, IMS, dan hepatitis B pada ibu hamil. Pada formulir SS01 terdapat 5 bagian penting yang harus diisi secara lengkap, yaitu data umum, informasi sosial demografi, informasi riwayat kesehatan, informasi pemeriksaan, dan informasi tindak lanjut pengobatan. Berikut akan dijelaskan cara pengisian formulir SS01. Data yang diisi dalam formulir SS01 bersumber dari kartu ibu dan formulir hasil laboratorium. Bagian pertama, data umum. Nama Fashiankes diisi dengan nama Fashiankes yang mengikuti Surveillance Sentinel. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian nama atau kode puskesmas atau rumah sakit. Contoh, Puskesmas Baitussalam. Kode Fashiankes diisi dengan kode puskesmas yang terdiri dari 11 digit atau rumah sakit atau klinik yang terdiri dari 7 digit. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian nama atau kode puskesmas atau rumah sakit. Contoh, P11-080-61101. Kabupaten atau kota diisi dengan nama kabupaten atau kota dari Fashiankes yang melaksanakan Surveillance Sentinel. Contoh, Aceh Besar. Provinsi diisi dengan nama provinsi dari Fashiankes yang melaksanakan Surveillance Sentinel. Contoh, Aceh. Tanggal diisi dengan tanggal saat kunjungan ibu hamil ke ANC pada periode Surveillance Sentinel dengan format 2 digit tanggal, 3 huruf depan nama bulan, dan 2 digit tahun. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian perawatan selama hamil, kemudian register serta tanggal. Contoh, 01 Sep 21. Nama petugas diisi dengan nama petugas yaitu perawat atau bidan atau dokter yang memberikan pelayanan. Contoh, Eva Sari. Bagian kedua, informasi sosial demografi. Kode ID Sentinel diisi dengan kode Sentinel dengan format sebagai berikut. 2 digit pertama ditulis dengan 2 digit terakhir kode provinsi Fashiankes. 2 digit kedua ditulis dengan 2 digit terakhir kabupaten atau kota Fashiankes. 2 digit ketiga ditulis dengan 2 digit terakhir kode kecamatan Fashiankes. 3 digit terakhir ditulis dengan 3 digit nomor urut ibu hamil dalam Surveillance Sentinel. Contoh, 11-08-06-001. NIK ibu hamil diisi dengan nomor induk kependudukan ibu hamil. Tulis NIK seperti yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian identitas ibu, kemudian NIK. Contoh, 11-08-0570-990-0003. Jika tidak ada NIK, maka dapat dibuatkan NIK sementara dengan ketentuan sebagai berikut. 2 digit pertama kode provinsi, 2 digit kedua kode kabupaten atau kota, 2 digit ketiga kode kecamatan, 6 digit keempat tanggal lahir dengan format HHBBTT. Untuk wanita, tanggal ditambah 40. 4 digit kelima nomor urut. Contoh, seorang perempuan lahir di Aceh Besar tanggal 17 September 1990. Maka NIK-nya adalah 11-08-06-570-990-00003. Tanggal kunjungan ANC pertama kali diisi dengan tanggal pertama kali ibu hamil berkunjung ke ANC. Isi dengan format 2 digit tanggal, 3 huruf depan nama bulan, dan 2 digit tahun. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian pemeriksaan bidan atau dokter saat K1, kemudian tanggal pemeriksaan. Contoh, 01 Sep 21.
Umur diisi dengan umur pada saat ibu hamil berkunjung ke ANC pada periode Surveillance Sentinel. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian identitas ibu, kemudian umur. Contoh, 31 tahun. Tanggal lahir ibu hamil diisi dengan tanggal lahir ibu hamil dengan format 2 digit tanggal, 3 huruf depan nama bulan, dan 2 digit tahun. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian identitas ibu, kemudian tanggal lahir. Contoh, 17 Sep 90. Jika ibu tidak dapat menyebutkan tanggal lahir, maka tanyakan umur dan ubah ke dalam tanggal lahir dengan ketentuan sebagai berikut. Tanggal dibuat 01. Bulan dibuat 01, artinya Januari. Tahun kunjungan dikurangi umur yang disebutkan. Contoh, umur 31 tahun, maka tanggal lahir 01 Jan 90. Pendidikan diisi dengan pendidikan terakhir ibu dengan ketentuan sebagai berikut. Isi dengan tidak sekolah jika ibu hamil tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Isi dengan SD jika ibu hamil pernah mengenyam atau lulus pendidikan SD atau sederajat. Isi dengan SMP jika ibu hamil pernah mengenyam atau lulus pendidikan SMP atau sederajat. Isi dengan SMA jika ibu hamil pernah mengenyam atau lulus pendidikan SMA atau sederajat. Isi dengan akademi atau S1 sederajat jika ibu hamil pernah mengenyam atau lulus pendidikan akademi atau S1 sederajat. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian identitas ibu, kemudian pendidikan. Contoh, SMA. Kehamilan diisi dengan riwayat kehamilan terakhir pada saat ibu hamil berkunjung ke ANC pada periode Surveillance Sentinel dengan ketentuan isi dengan angka 1 jika ibu baru pertama kali hamil pada saat berkunjung ke ANC di periode Surveillance Sentinel. Isi dengan angka 2 jika kehamilan kedua pada saat berkunjung ke ANC di periode Surveillance Sentinel. Isi dengan lebih dari sama dengan 3 jika kehamilan ketiga atau lebih pada saat berkunjung ke ANC di periode Surveillance Sentinel. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian catatan khusus. Contoh, kehamilan pertama ditulis 1. Bagian ketiga, informasi riwayat kesehatan. Data ini dapat disalin dari kartu ibu bagian pemantauan PPIA. Status sifilis, centang pada kotak yang tersedia atau riwayat pada kartu ibu dengan ketentuan sebagai berikut. Centang negatif, jika sebelumnya ibu hamil pernah melakukan pemeriksaan sifilis dan hasilnya negatif. Centang sebelumnya positif, jika sebelumnya ibu hamil pernah melakukan pemeriksaan sifilis dan hasilnya positif. Centang belum pernah periksa, jika ibu hamil belum pernah melakukan pemeriksaan sifilis sebelumnya. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian pemantauan PPIA, kemudian jenis screening tes sifilis dengan hasil screening reaktif atau non-reaktif. Jika kosong pada kolom ini, berarti belum pernah periksa. Contoh, belum pernah periksa. Status hepatitis B, centang pada kotak yang tersedia sesuai jawaban ibu hamil atau riwayat pada kartu ibu dengan ketentuan sebagai berikut. Centang negatif, jika sebelumnya ibu hamil pernah melakukan pemeriksaan HBsAg dan hasilnya negatif. Centang sebelumnya positif, jika sebelumnya ibu hamil pernah melakukan pemeriksaan HBsAg dan hasilnya positif. Centang belum pernah periksa, jika ibu hamil belum pernah melakukan pemeriksaan HBsAg sebelumnya. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian pemantauan PPIA, kemudian jenis screening HBsAg dengan hasil screening reaktif atau non-reaktif. Jika kosong pada kolom ini, berarti belum pernah periksa. Contoh, belum pernah periksa. Status HIV, centang pada kotak yang tersedia sesuai jawaban ibu hamil atau riwayat pada kartu ibu dengan ketentuan sebagai berikut. Centang negatif, jika sebelumnya ibu hamil pernah melakukan pemeriksaan HIV dan hasilnya negatif. Centang sebelumnya positif, jika sebelumnya ibu hamil pernah melakukan pemeriksaan HIV dan hasilnya positif. Centang belum pernah periksa, jika ibu hamil belum pernah melakukan pemeriksaan HIV sebelumnya. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian pemantauan PPIA, kemudian jenis screening HIV dengan hasil screening reaktif atau non-reaktif. Jika kosong pada kolom ini, berarti belum pernah periksa.
Contoh, belum pernah diperiksa. Status pengobatan ARV. Centang pada kotak yang tersedia sesuai jawaban ibu hamil atau riwayat pada buku ibu. Centang minum ARV sejak dan isi dengan kurang dari 6 bulan jika ibu hamil positif HIV sedang dalam pengobatan ART kurang dari 6 bulan. Sama dengan atau lebih dari 6 bulan. Jika ibu hamil positif HIV sedang dalam pengobatan ART sama dengan atau lebih dari 6 bulan. Tidak dalam pengobatan ARV jika ibu hamil positif HIV tidak atau belum mendapatkan pengobatan. Centang bukan ODA jika bukan pasien HIV positif. Data dapat dilihat pada kartu ibu bagian pemantauan PPIA, kemudian ibu hamil dirujuk untuk tata laksana HIV, bagian tanggal masuk PDP, dan tanggal mulai ART, dan kategorikan sesuai pilihan di atas. Jika kosong pada kolom ini, berarti bukan ODA. Contoh, bukan ODA. Bagian 4. Informasi pemeriksaan. Data ini dapat disalin dari lembar hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan HIV. Data dapat dilihat dari formulir hasil pemeriksaan laboratorium, bagian kategori pemeriksaan, termasuk nama reagensia dan hasil pemeriksaan untuk anti-HIV. Metode pemeriksaan. Lingkari metode pemeriksaan yang dilakukan pada pilihan yang tersedia. ELISA atau Rapid. Nama reagensia. Tuliskan nama regen yang digunakan untuk R1. Contoh, SD, HIV, sifilis duo. R2. Contoh, KHB. R3. Contoh, Diagnostar. Hasil pemeriksaan. Diisi dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh laboratorium, yaitu hasil pemeriksaan R1, R2, dan R3 diisi dengan reaktif atau non-reaktif. Jika hasil R1 non-reaktif, maka nama reagensia dan hasil pemeriksaan R2 dan R3 dikosongkan. Kesimpulan, diisi dengan kesimpulan berdasarkan hasil laboratorium, yaitu reaktif, non-reaktif, inkonklusif. Contoh jika kesimpulan hasil reaktif. Contoh jika kesimpulan hasil non-reaktif. Contoh jika kesimpulan hasil inkonklusif. Jika kesimpulan hasil pemeriksaan inkonklusif, maka dilakukan pengulangan tes setelah 2 minggu. Cara pengisian formulir sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Contoh sebagai berikut. Pemeriksaan sifilis. Data dapat dilihat dari formulir hasil pemeriksaan laboratorium, bagian kategori pemeriksaan, termasuk nama reagensia, dan hasil pemeriksaan untuk sifilis. Metode pemeriksaan. Lingkari metode pemeriksaan yang dilakukan pada pilihan yang tersedia, TPHA atau TP Rapid, dan RPR atau VDRL. Nama reagensia. Tuliskan nama reagensia yang digunakan untuk TP Rapid. Contoh, SD, HIV, sifilis duo. RPR. Contoh, RPR fokus. Hasil pemeriksaan. Diisi dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh laboratorium. Tuliskan hasil pemeriksaan TP Rapid, reaktif atau non-reaktif. Dan RPR dengan reaktif atau non-reaktif. Jika hasil pemeriksaan TP Rapid non-reaktif, maka nama reagensia dan hasil pemeriksaan RPR dan titer dikosongkan. Jika hasil pemeriksaan TP Rapid dan RPR reaktif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan titer. Hasil pemeriksaan titer diisi dengan hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium seperti pilihan sebagai berikut. Kesimpulan. Diisi dengan kesimpulan berdasarkan hasil laboratorium, yaitu non-reaktif, sifilis, sifilis dini, sifilis laten. Contoh jika kesimpulan hasil non-reaktif. Contoh jika kesimpulan hasil sifilis, sifilis dini, dan sifilis laten. Pemeriksaan hepatitis B.
Data dapat disalin dari formulir hasil pemeriksaan laboratorium bagian kategori pemeriksaan, termasuk nama regensia dan hasil pemeriksaan untuk HBsAg. Metode pemeriksaan. Lingkari metode pemeriksaan yang dilakukan pada pilihan yang tersedia, ELISA atau Rapid. Contoh, Rapid. Nama regensia. Tuliskan nama regensia yang digunakan. Contoh, ViroCheck. Hasil pemeriksaan. Diisi dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh laboratorium, reaktif atau non-reaktif. Kesimpulan. Diisi dengan kesimpulan berdasarkan hasil laboratorium, yaitu positif HBsAg, negatif HBsAg. Contoh jika kesimpulan hasil negatif HBsAg. Contoh jika kesimpulan hasil positif HBsAg. Bagian kelima. Informasi tindak lanjut pengobatan. Bagian ini diisi hanya untuk pasien positif. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian perawatan selama hamil, kemudian tata laksana awal. Pengobatan sifilis yang diterima. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian perawatan selama hamil, kemudian integrasi program bagian PMTCT dengan tanda positif atau negatif pada kolom sifilis. Sandingkan dengan isian pada kolom tata laksana awal. Jika sifilis positif dan tata laksana awal terisi dengan informasi terkait pengobatan sifilis, artinya ibu hamil diobati. Dan jika tidak ada informasi pengobatan sifilis pada kolom ini, maka ibu hamil tidak diobati. Kategorikan catatan sesuai pilihan di bawah ini. Centang pada kotak yang tersedia pada form SS01 dengan ya. Jika ibu hamil dengan sifilis dan mendapat pengobatan, baik di tempat maupun dirujuk untuk mendapatkan pengobatan. Tidak mendapatkan pengobatan. Jika ibu hamil sifilis tidak mendapatkan pengobatan. Contoh, ya. Pengobatan HIV yang diterima. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian perawatan selama hamil. Kemudian, integrasi program bagian PMTCT dengan tanda positif atau negatif pada kolom HIV. Sandingkan dengan isian pada kolom tata laksana awal. Jika HIV positif dan tata laksana awal terisi dengan informasi terkait pengobatan ARV, artinya ibu hamil diobati. Dan jika tidak ada informasi pengobatan ARV pada kolom ini, maka ibu hamil tidak diobati. Kategorikan catatan sesuai pilihan di bawah ini. Centang pada kotak yang tersedia pada form SS01 dengan ya. Jika ibu hamil dengan HIV dan mendapat pengobatan ARV baik di tempat maupun dirujuk untuk mendapatkan pengobatan. Tidak mendapatkan pengobatan. Jika ibu hamil HIV tidak mendapatkan pengobatan. Contoh, ya. Pengobatan hepatitis B yang diterima. Data dapat disalin dari kartu ibu bagian perawatan selama hamil. Kemudian integrasi program bagian PMTCT dengan tanda positif atau negatif pada kolom HBsAg. Sandingkan dengan isian pada kolom tata laksana awal. Jika HBsAg positif dan tata laksana awal terisi dengan informasi terkait rujukan atau pengobatan, artinya ibu hamil dirujuk atau sedang dalam pengobatan. Dan jika tidak ada informasi rujuk atau pengobatan pada kolom ini, maka ibu hamil tidak dirujuk atau diobati. Kategorikan catatan sesuai pilihan di bawah ini. Centang pada kotak yang tersedia pada form SS01 dengan rujuk ke RS atau FKRTL. Jika ibu hamil dengan positif HBsAg dan dirujuk untuk mendapat pengobatan ke RS atau FKRTL atau sedang dalam pengobatan. Tidak dirujuk. Jika ibu hamil hepatitis B tidak mendapatkan pengobatan. Contoh, rujuk ke RS atau FKRTL. Cara pengisian formulir rekap harian kunjungan ibu hamil ke ANC atau pengisian formulir SS02. Formulir rekap harian kunjungan atau kita sebut dengan formulir SS02 adalah formulir yang digunakan untuk mendokumentasikan kunjungan ibu hamil per hari ke layanan ANC selama periode surveillance sentinel. Berikut akan dijelaskan cara pengisian formulir SS02. Kabupaten atau kota. Diisi dengan nama kabupaten atau kota surveillance sentinel dilakukan. Contoh, Aceh Besar. Fasyankes. Diisi dengan nama Fasyankes yang mengikuti surveillance sentinel.
Contoh, Puskesmas Baitus Salam. Tanggal kunjungan diisi dengan tanggal kunjungan ibu hamil ke ANC pada periode surveillance sentinel dengan format 2 digit tanggal, 3 huruf depan nama bulan, dan 2 digit tahun. Contoh, 1 Sep 21. Jumlah ibu hamil yang berkunjung diisi dengan jumlah ibu hamil yang berkunjung ke ANC selama 1 hari tersebut dengan format angka. Contoh, 10. Jumlah ibu hamil yang mengikuti surveillance sentinel diisi dengan jumlah ibu hamil yang berkunjung ke ANC dan bersedia mengikuti surveillance sentinel dengan format angka. Contoh, 8. Jumlah yang menolak diisi dengan jumlah ibu hamil yang berkunjung ke ANC dan menolak berpartisipasi dalam surveillance sentinel dengan format angka. Contoh, 2.